Sun Wukong, si Raja Kera Tampan. Nah, siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Sun Wukong atau yang sering disebut juga Sun Gokong? Pasti kalian sudah pada tahu cerita ini karena sangat legendaris dari dulu. Bahkan cerita ini sering ditayangkan di acara-acara televisi. Si Raja Monyet yang sering kita kenal dengan nama Sun Wukong ini adalah salah satu makhluk mitologi legenda yang berasal dari novel Cina. Novel tersebut diterbitkan pada abad ke-16 yang berjudul Perjalanan Menuju ke Barat. Nah, dalam ceritanya ini, Sun Wukong menemani Pendeta Tong dalam perjalanannya. Menurut Journey to the West, bahwa Sun Wukong adalah kera yang amat gagah, senang sekali mengangkat tongkat sakti. Nah, tongkatnya itu adalah Rui Jingubang yang beratnya mencapai 13.500 kati atau setara dengan 8.100 kg. Sun Wukong adalah seorang pejuang mahir yang mampu melawan panglima-panglima hebat di kayangan. Dia juga menghafal berbagai mantra untuk menghembuskan angin, membelah air, menyulap lingkaran lindungan dari ancaman setan. Ia juga memiliki banyak kemampuan dan kekuatan. Mulai dari menahan beban yang beratnya menyamai seperti 2 gunung langit di atas pundaknya. Bahkan seperti berlari dengan kecepatan jatuhnya sebuah meteor. Wah, kebayang ya, kayaknya seperti kilat mungkin ya, jadi cepet banget gitu. Saking cepatnya pergerakan dari Sun Wukong ini, ia dapat melakukan satu kali perjalanan 54.000 km dalam satu gerakan jungkir balik. Sun Wukong juga diberkati dengan kekuatan. Nah, dengan kekuatan tersebut, ia dapat melakukan transformasi. Nama dari kekuatan tersebut adalah 72 transformasi duniawi. Dan dengan itu memungkinkan Sun Wukong untuk dapat merubah bentuk, bisa menjelma menjadi hewan ataupun sebuah barang. Wow, amazing. Bentar dulu, tapi kok bisa ya? Kera sesakti itu. Ingin tahu bagaimana asal-usul Sun Wukong ini bisa muncul? Nah, ceritanya ada di video ini. Sebelum itu, jangan lupa di subscribe dulu, oke guys? Sun Wukong lahir dari Gunung Huangco. Nah, gunung ini adalah gunung bunga-bunga dan buah-buahan. Ia dilahirkan dari sebuah batu mitologi yang menerima saripati matahari dan bulan selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan Gua Suilian atau gua tabir air di belakang sebuah air terjun raksasa. Monyet-monyet mengangkatnya sebagai raja mereka. Kemudian Sun Wukong menggelari dirinya sendiri sebagai Mei Huang. Mei Huang artinya raja monyet yang gagah. Cocok sih untuk Sun Wukong yang sangat sakti ini. Ia menyadari bahwa masih akan mengalami kematian. Ya, meskipun dia sudah menguasai atau berkuasa atas monyet-monyet yang lain. Maka dari itu, Sun Wukong berniat mencapai keabadian. Ia berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah keramat, lalu menemui dan menjadi pengikut Bodhi, salah satu guru Buddhisme atau Taoisme. Nah, oleh karena itu, Sun Wukong mempelajari seni bertutur kata dan budi pekerti manusia. Pada mulanya, Bodhi enggan menerima Sun Wukong sebagai pengikutnya karena ya dia bukanlah seorang manusia.
Namun, sebab kegigihan dan ketabahan Sun Wukong, pada akhirnya Bodhi merasa tertarik pada monyet itu dan memberinya nama resmi, yaitu Sun Wukong. Kata Sun menunjukkan asal-usulnya sebagai monyet, dan Wukong membawa pengertian sadar akan kekosongan. Tidak lama kemudian, minat dan kecerdasan Sun Wukong menjadikannya salah satu pengikut kesayangan Bodhi. Wah, secepat itu ya, Sun Wukong menjadi kesayangan Bodhi. Bodhi membimbing dan melatihnya berbagai ilmu sakti, dan Sun Wukong menguasai ilmu perubahan bentuk yang dikenal sebagai 72 perubahan. Ilmu itu membuat yang menguasainya dapat berubah wujud dalam berbagai bentuk yang memungkinkan, termasuk manusia dan barang. Sun Wukong juga belajar perjalanan awan, termasuk teknik Jin Do Yun atau bersalto di atas awan, yang dapat mencapai 108.000 li atau setara dengan 54.000 km. Ia juga dapat mengubah setiap bulunya yang berjumlah 84.000 menjadi barang dan makhluk, atau mengklonkan dirinya. Jadi Sun Wukong ini bisa menjadi banyak, kayak mengcopy gitulah, mengcopy ya, jadi banyak. Sun Wukong mulai angkuh karena kemampuannya dan mulai berbicara angkuh dengan murid-murid yang lain. Hal itu membuat Bodhi tidak senang dan mengusirnya dari kuil. Sebelum mereka berpisah, Bodhi meminta Sun Wukong untuk berjanji agar tidak memberitahukan siapapun terhadap ilmunya yang diperoleh itu. Di Gunung Wakwo, Sun Wukong memantapkan kedudukannya sebagai salah satu siluman yang paling berkuasa dan berpengaruh di dunia. Untuk mencari senjata yang sesuai, ia menjelajah lautan dan memperoleh tongkat sakti. Tongkat itu dapat berubah ukuran dan menduplikasikan diri, juga bergerak sesuai kehendak hati pemiliknya. Mulanya tongkat itu digunakan oleh Yu Agung untuk mengukur kedalaman lautan, kemudian menjadi tiang yang menenangkan lautan, serta harta karun Aguang atau Raja Naga Laut Timur. Berat tongkat itu adalah 13.500 kati atau setara dengan 8.100 kg. Saat Sun Wukong mendekatinya, tiang itu bersinar, menandakan bahwa ia telah menjumpai pemiliknya yang sesungguhnya. Sun Wukong menggunakannya sebagai senjata, serta menyimpannya di dalam telinga sebagai jarum jahit. Jadi ceritanya tongkat itu bisa berubah-ubah ukurannya, bisa menjadi besar banget dan bisa menjadi kecil, bahkan seperti jarum, jadi kecil banget. Hal tersebut menyebabkan para makhluk sakti laut merasa ketakutan serta mengakibatkan huru-hara di laut karena bisa mengakibatkan pasang surut lautan. Selain merampas tongkat sakti itu, Sun Wukong juga menewaskan naga-naga 4 laut dalam pertempuran dan memaksa mereka menyerahkan baju zirah, topi berbulu Feng Huang atau Feng Hizi Jingwan, serta sepatu bot yang membuat Sun Wukong dapat berjalan di atas awan atau Ousi Buyunggu. Saat petugas neraka mau mencabut nyawanya, ia berubah wujud menjadi makhluk lain sehingga mereka terkecoh. Ia menghapuskan namanya dan nama-nama monyet yang ia kenali. Ya, jadi dihapus aja gitu. Nama-nama tersebut ada di dalam buku Hidup dan Mati. Nah, Raja-Raja Naga dan Akhirat memutuskan untuk mengadukannya kepada Kaisar Giok di surga.
huru-hara di alam surga. Kaisar Giok berharap dengan memberikan jabatan kepada Sun Wukong di kalangan para dewa, maka dia akan lebih mudah untuk diawasi. Sun Wukong mengira dirinya itu akan diangkat menjadi salah satu dewa, tapi ternyata dia hanya dijadikan pengurus kandang kuda surga untuk menjaga kuda. Wah, pasti Sun Wukong ini akan marah kalau dirinya udah menyadari bahwa jabatan itu adalah paling terendah di kalangan para dewa. Wah, benar saja. Setelah mengetahui hal itu, ia memberontak dan mengangkat dirinya sebagai bikhu yang agung gitu, dan bersekutu dengan para siluman yang berhasil menguasai dunia. Percobaan awal surga untuk mengalahkan Raja Monyet itu tidak berhasil. Selanjutnya, para dewa terpaksa mengakui gelar Sun Wukong tersebut serta mencoba menawarinya kedudukan kepadanya sebagai pelindung taman surga. Saat Sun Wukong mengetahui dirinya tidak diundang untuk menghadiri sebuah jamuan kerajaan oleh si Wangmu, sementara dewa dan dewi lain diundang, ia menjadi marah. Akhirnya Sun Wukong mencuri persik. Nah, setelah mencuri persik keabadian si Wangmu atau pilanjutan Lao Tzu serta meminum anggur Kaisar Giok, nah Sun Wukong melarikan diri ke kerajaannya untuk menyusun pemberontakan. Wah, jadi Sun Wukong ini udah minum pil, terus juga minum anggur, pasti kelayangan dia nyampe ke kerajaannya itu. Sun Wukong kemudian menewaskan tentara surga yang terdiri atas 100.000 pahlawan Samawi dan membuktikannya bahwa dirinya itu menjadi lawan tanding Erlang Sen atau jenderal surga yang terunggul. Namun, ia akhirnya berhasil ditangkap atas kuasa Taoisme dan Buddhisme serta usaha para setengah dewa. Beberapa percobaan hukuman mati untuknya selalu gagal. Oleh karena itu, Sun Wukong akhirnya dikurung dalam sebuah tungku bagua Lao Tzu untuk disuling menjadi pil obat dengan cara dibakar menggunakan api meditasi yang paling panas. Namun, tungku tersebut meledak setelah 49 hari dan Sun Wukong melompat keluar, bahkan menjadi lebih kuat daripada yang dulu. Sun Wukong kemudian berbuat berbagai kejahatan melalui Huyan Jingjing atau renungan keemasan mata bernyala-nyala, yaitu suatu keadaan saat mata tahan terhadap asap. Setelah semua cara gagal dilakukan, akhirnya Kaisar Giok memohon kepada Sang Buddha yang ada di kuilnya, yaitu yang di barat. Buddha bertaruh dengan Sun Wukong bahwa Sun Wukong tidak akan bisa melarikan dirinya dari telapak tangannya. Sun Wukong yang dapat menempuh 108.000 li dalam satu kali lompatan, dengan angkuhnya ia menyetujui dengan taruhan tersebut. Ia kemudian melompat bahkan dengan berkali-kali melompat dan mendarat pada suatu tempat yang hanya terdapat 5 batang tiang. Nah, dia mengira bahwa dirinya itu sudah mencapai ujung dunia tuh. Sebagai penanda bahwa dirinya telah sampai di tempat itu, ia menulis pada tiang-tiang itu kalimat Bikhu agung yang sama kedudukannya dengan surga, kemudian mengencinginya. Ia kemudian melompat kembali ke telapak tangan Buddha untuk mengklaim kemenangan taruhannya. Nah, ia terkejut setelah menyadari bahwa kelima tiang tersebut adalah kelima jari tangan Buddha. Sun Wukong segera berusaha melarikan diri, tetapi
Buddha menindihnya dengan telapak tangan yang berubah menjadi gunung. Gunung tersebut disegel dengan mantra Om Mani Padme Hum dalam huruf emas. Sun Wukong terkurung di sana selama 5 abad. Lima abad kemudian, Bodhisattva Guanyin sedang mencari-cari pengikut untuk melindungi Xuanzang, seorang penjara dinasti Tang yang ingin membuat perjalanan ke India untuk memperoleh sutra agama Buddha. Pada saat Sun Wukong mendengar hal itu, dia menawarkan diri untuk ditukar dengan kebebasannya. Akhirnya Sun Wukong ikut juga nih perjalanan menuju India. Sun Wukong membantu Xuanzang dengan setia dalam perjalanannya menuju India. Mereka pergi juga bersama Pixi atau Zubazi dan Sandi atau Sa Wuzing yang menawarkan diri untuk menebus dosa mereka. Keselamatan Xuanzang sering terancam oleh setan-setan serta makhluk-makhluk gaib yang lain yang mempercayai bahwa daging Xuanzang apabila dimakan dapat menambah umur. Sun Wukong bertindak seperti pengawal pribadi Xuanzang dan dikaruniai kuasa surga untuk memerangi ancaman-ancaman tersebut. Pada akhirnya, kelompok itu menghadapi 81 kesengsaraan sebelum mencapai misi mereka dan kembali ke Cina. Sun Wukong kemudian mencapai kebudaan atas dedikasi, kesetiaan, dan kekuatannya. Nah, itu adalah asal-usul Sun Wukong, si kerayang sakti. Nah, di sini aku pasti banyak kesalahan dalam menggunakan bahasa Mandarin karena aku tidak terlalu pintar dalam bahasanya, jadi mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat dan next time. Bye bye.